Hari ini podcast Taresa mendatangkan bintang tamu yang tak kalah spesial dari episode sebelum-sebelumnya. Kali ini beliau adalah salah satu guru muda dan cantik dan merupakan salah satu guru SMPN 1 Tanjung. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Bu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bu Elo Lestari, sehari-hari biasa dipanggil Bu Elo. Oke, Bu Elo, boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan, Bu? Boleh. Sejak kapan sih menjadi guru di SMPN 1 Tanjung? Oke, jadi saya mulai menjadi guru di SMPN 1 Tanjung ini mulai tanggal 1 Juni 2024. Jadi masih sangat baru. Mengampung mapel dan kelas berapa sih, Bu? Oke, jadi di sini saya mengampung mata pelajaran IPS di 2 tingkatan. Untuk kelas 7 ada 2 kelas 7C dan 7K. Kemudian untuk kelas 9 ada 4 kelas, yaitu kelas 9H, I, J, K. Mungkin boleh diceritakan perjalanan karir sampai bisa menjadi guru di SMPN 1 Tanjung? Oke, pertanyaannya sangat menarik. Jadi faktanya itu saya bukan berasal dari Nganjuk ya. Jadi saya itu dari luar kota. Jadi saya dari Tulungagung. Kemudian mengawali perjalanan karir sebenarnya saya itu dulu mulai dari lulus itu tahun 2020, lulus S1 pendidikan. Nah, pada tahun tersebut di 2020 kan terjadi pandemi COVID ya. Jadi ada banyak hal yang mengalami penyesuaian, termasuk lulusan-lulusan yang lulus pada tahun itu mengalami istilahnya agak kesulitan untuk mencari kerja. Dimana pada tahun itu kan memang ada musibah COVID, jadi banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya. Di samping itu kita sebagai lulusan kok malah istilahnya mau mencari kerja, jadi mengalami kesulitan. Nah, jauh sebelum mencari kerja itu juga untuk proses mendapat ijazah itu mundur. Jadi dulu saya lulus di tanggal 15 Mei 2020, kemudian baru mendapat ijazah dan wisuda online pada bulan Desember 2020. Kemudian saya mencoba mencari pekerjaan dengan mengapply atau mencoba memberikan lamaran di beberapa sekolah di Tulungagung. Kemudian dari pihak sekolah banyak yang belum memberikan izin untuk saya istilahnya dites untuk bisa masuk jadi guru di sana, karena dengan alasan atau mereka mengkonfirmasi bahwa memang pada tahun itu belum dibutuhkan guru honorer. Selain itu, dari kebijakan pemerintah sendiri mulai tahun 2020 katanya sudah tidak boleh menerima guru honorer. Jadi ya agak kesulitan juga ya. Tapi kan kita sebagai generasi muda kan nggak boleh pantang menyerah ya. Jadi saya coba apply ke beberapa perusahaan, kemudian singkat cerita saya diterima dan bekerja di lembaga keuangan non-bank di Tulungagung gitu. Jadi saya bekerja di posisi admin keuangan selama kurang lebih 2020, berarti 1,5 tahunan lebih ya, sekitar itu. Kemudian ternyata yang saya kira awalnya kok saya kerja di sini, kok saya tidak sesuai jurusan, karena kan jurusan saya pendidikan, kok saya di admin ya, meskipun ya masih ada ekonominya kayak akuntansi gitu. Tapi rasanya memang beda, karena yang kita hadapi bukan siswa, tapi yang kita hadapi itu sistem dan sering ketemu yang namanya uang palsu kayak gitu. Di satu titik saya tuh kayak berdoa, kayak ya Allah kasih saya kesempatan buat mengajar lagi gitu. Nah, pada tahun 2022 itu sekitar sebelum bulan Juni itu ada pengumuman di pemerintah kalau misalkan ada program baru namanya PPG Prajabatan, di mana PPG itu artinya pendidikan profesi guru yang prajabatan itu maksudnya bagi mereka yang belum mengajar atau
atau bagi mereka yang belum masuk Dapodik gitu. Nah, singkatnya saya mengikuti program PPG Prajab ini melalui 3 tes ya Bu. Jadi yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua ada tes di komputer itu tentang bidang pengetahuan, kemudian yang ketiga ada yang namanya seleksi wawancara. Jadi sebenarnya kalau perjalanan karir itu kalau saya tidak sepanjang pada orang-orang, karena ya saya masih baru meniti karir, tapi Masya Allah sangat luar biasa. Ternyata Allah kasih kesempatan itu gitu. Jadi saya masuk salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, dan alhamdulillahnya pada tahun 2023 itu pemerintah mengikutkan atau memberikan kebijakan bahwa anak PPG Prajab Gelombang 1 dan 2 boleh ikut tes P3K gitu. Nah, itu sebenarnya juga yang serangkaian ini loh pendaftarannya gitu. Jadi kenapa kok saya memilih Nganjuk? Yang pertama itu memperhatikan linearitas atau apa yang dinamakan ini sesuai dengan jurusan. Jadi sebenarnya saya itu jurusannya ekonomi Bun. Terus kemudian dilihat linearitas. Nah, kalau ekonomi itu ternyata linear dengan yang pertama ekonomi sendiri, akuntansi, terus kemudian IPS sama prakarya gitu. Terus juga memperhatikan daerah juga gitu. Jadi tidak semua daerah itu membuka formasi P3K. Nah, termasuk kota saya itu tidak menyediakan atau istilahnya ada lowongan P3K untuk jalur umum gitu. Dan alhamdulillahnya di Nganjuk itu ada dibuka kalau tidak salah dulu 42 formasi di PKWU atau kewirausahaan. Kemudian saya apply di situ dan harus berjuang lagi karena di situ saya harus bersaing nilai juga sesama anak PPG. Pengalaman bermakna apa saja selama menjalani pendidikan Bu? Jadi kalau ditanya pengalaman bermakna selama pendidikan, menurut saya setiap jenjang yang kita alami meniti pendidikan itu pasti ada pengalaman bermakna. Mulai dari SD, SMP, dan SMA pasti kita merasakan kalau kita harus effort untuk mencari nilai yang bagus. Kenapa? Kalau dari SD ke SMP berarti kita harus effort untuk mencari nilai yang bagus biar bisa masuk SMP favorit. Kemudian SMP juga mencari nilai yang bagus biar bisa masuk SMA favorit. Begitupun dengan SMA. Harus effort untuk bisa masuk perguruan tinggi yang favorit. Jadi kalau pengalaman bermakna yang terbaru adalah ya ketika saya mengikuti PPG Prajab ini. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di situ. Ada mata kuliah yang istilahnya sekarang menjadi bekal saya untuk belajar bersama anak-anak, mulai dari pendidikan Indonesia, bagaimana untuk mendidik anak sesuai zamannya. Sebelumnya saya mau tanya, Anggun kelahiran tahun berapa? 2010. Nah, 2010 berarti kita satu generasi, yang artinya kita sama-sama Gen Z gitu ya. Jadi Ki Hajar Dewantara tuh pernah bilang kalau kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya gitu. Jadi generasi kita yang generasi kita yang sama, berarti hampir-hampir pola pikir kita yang sama seperti itu. Jadi istilahnya di PPG ini kita diajarkan bahwa kita nggak boleh saklek dalam mendidik anak gitu. Jadi kalau dulu mungkin bapak ibu guru banyak yang masih teacher center learning. Jadi kalau kita harus yang student, jadi istilahnya siswanya yang harus aktif, siswanya yang bagaimana caranya pembelajaran itu lebih seru. Itu kenapa ketika saya mengajar di kelas saya seringkali memakai games
kayak misalkan saya pakai kahu, pakai puisis, terus apa misalkan bikin teka-teki kayak gitu, atau mungkin bikin peta konsep. Jadi mereka itu tidak bosan gitu loh di kelas. Jadi kayak ya belajar tapi mereka juga harus senang. Terus kemudian ada yang namanya dulu saya mempelajari materi school well-being, di mana jadi siswa itu harus merasa senang, siswa itu harus merasa ikut apa ya istilahnya, aku punya apa ya istilahnya, aku harus mempunyai kesadaran untuk merawat sekolah gitu. Jadi harus ada kepedulian dari siswanya gitu. Jadi nggak hanya guru yang apa aktif, jadi siswanya harus aktif kayak gitu. Terus kemudian ada yang namanya mengikuti mata kuliah proyek kepemimpinan, dan di situ kita itu di situ kelompok Bu. Jadi membuat proyek. Pada saat itu saya dan kelompok saya itu membuat proyek sudut baca. Jadi tempatnya di Mansatu Kota Malang, kita membuat satu sudut itu di situ kita bikin rak. Kita bikin rak ada buku-buku, tidak hanya buku apa pelajaran aja, ada yang namanya buku novel. Nah, kita tempatkan buku itu di sudut kantin. Jadi mereka sambil makan bisa sambil baca gitu. Mungkin dari tugas kelompok itu ada beberapa anggota. Ya, jadi di situ kita 11 anggota pada saat itu. Itu juga apa namanya, di situ saya luar biasa ternyata belajar apa manajemen konflik itu juga lumayan ya, bukan ya berat tapi insya Allah sudah terlewati. Jadi banyak pelajaran berharga, karena gimana untuk menyatukan 11 karakter orang ini kan juga tidak mudah. Pasti maunya 11 orang ini beda-beda. Jadi aku maunya konsep ini, temanku maunya konsep ini. Nah, itu bagaimana kita menyelaraskannya itu. Terus kemudian bagaimana proyek itu tidak hanya bisa ada, tapi kita harus maintenance atau apa ya maksudnya, kayak kita bisa dikontrol untuk beberapa waktu, untuk beberapa minggu. Jadi harus tetap jalan, nanti ada laporannya seperti itu. Mungkin dari Bu Elo ada motivasi nih buat siswa dan siswi SMPN 1 Tanjung Manom agar semangat menggapai impian. Oke, jadi motivasi dari saya untuk anak-anak SMP Negeri 1 Tanjung Manom, Bu Elo mau bilang anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanjung Manom yang kalian saat ini termasuk ke Gen Z dan Gen Alpha, pasti setiap harinya motivasi kalian naik turun ya. Apalagi sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat luar biasa ya Bun. Termasuk adanya sosmed, tentu kalian tidak asing dengan sekarang ini mungkin TikTok dan Instagram. Nah, TikTok dan Instagram ini sepertinya berpotensi untuk mendistrak kalian. Jadi kalian melihat postingan orang lain, mungkin ada rasa di dalam hati, kok mereka sudah mencapai ini itu, kok mereka sudah kesini kesana, tapi kok aku masih di sini-sini aja ya, kok aku masih kayak gini-gini aja ya. Pasti rasa itu ada kayak gitu. Jadi belum mau berpesan, it's okay, nggak apa-apa, karena setiap orang punya pencapaiannya sendiri-sendiri. Terus kemudian setiap dari kalian punya warna-warna kalian sendiri, punya potensi, punya bakat, punya karakter yang berbeda-beda. Semangat untuk tetap berjuang, terus semangat untuk belajar, jangan mudah baper, jangan mudah galau. Ya, sebenarnya kalau di kelas saya sering menemui, kenapa kok agak murem Mbak, kenapa kok agak wajahnya kok agak masam gitu. Terus katanya, iya Bu, saya lagi galau, kelas saya gini. Iya Bu, karena mungkin pacar saya gini. Iya Bu, karena gebetan saya gini. Pasti gitu, pasti sangat banyak problematika. Soalnya kenapa ya, memang tidak dipungkiri, karena ya itu tadi, kalian kiblatnya sudah melihat di Instagram postingan orang yang kayak gini sama pasangannya. Mungkin ada rasa ingin gini, mungkin idola kalian yang seperti ini kayak gitu. Jadi ya memang dunia sekarang kayak gini. Cuma
ya kita harus kembali lagi fokus ke diri kita. Tugas kita itu apa sih? Nah, tugas kalian sebagai pelajar kan belajar dengan semaksimal mungkin kayak gitu. Jadi belajar mengembangkan potensi dan bakat. Apalagi di SMP Negeri 1 Tanjung Anam ini sangat luar biasa. Banyak sekali ekstra yang istilahnya dapat mewadahi karakter kalian atau mengembangkan potensi kalian. Contohnya di ekstra jurnalistik ini di Paspensa. Jadi di sini kalian dapat belajar untuk personal branding kayak gitu. Terus belajar untuk memaksimalkan sosial media ke hal-hal yang positif kayak gitu. Terus motivasi saya berikutnya adalah itu tadi tetap semangat belajar. Terus kalau bahasa anak sekarang kita harus full effort ya dalam segala hal. Tapi dalam hal yang positif full effortnya, biar nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian dapat duduk dan berkata kepada diri kalian sendiri, ini semua tidak mudah, tapi saya bisa melewatinya. Pasti ada rasa kebanggaan tersendiri. Semangat terus anak-anakku, kita usahakan high value person itu ya. Oke, baik, sebelum menutup podcast hari ini, saya ada pertanyaan terakhir untuk Bu Lelo. Kesan dan pesannya selama mengajar di SMPN 1 Tanjung Anam apa sih, Bu? Oke, jadi yang pertama kesan saya selama mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Anam ini, jadi yang pertama saya tuh senang gitu loh. Kenapa? Karena ternyata SMP Negeri 1 Tanjung Anam ini tidak hanya luas secara lokasi saja, tapi juga bangunannya itu kayak lengkap gitu loh, kayak sarana prasarannya juga bagus. Terus kemudian lingkungan sekolahnya juga asli ya. Dulu sempat menjadi sekolah diyata nasional ya. Ya, semoga nanti bisa dilanjutkan lagi gitu. Terus kemudian juga siswa-siswinya itu kalau menurut saya sudah memiliki kemampuan awal yang sangat bagus. Jadi misalkan kayak di pancing, saya kan ngajarnya kelas 9 dan dunia 4 kelas itu. Saya pancing misalkan materi globalisasi di bidang komunikasi itu apa sih, contohnya apa, mereka langsung ini HP, penggunaan HP pakai internet. Jadi saya main Instagram, saya main TikTok, atau mungkin saya ini ada Telegram kayak gitu. Jadi mereka sudah memiliki kemampuan yang cukup bagus. Terus kemudian kesan yang kedua adalah di sini Bapak Ibu gurunya sangat-sangat baik semuanya. Bapak Ibu guru senior sangat merangkul, membimbing dan mengayomi bagi terutamanya pada guru-guru. Wah, sudah cukup lama nih Bu kita di sini, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga untuk bisa datang di podcast Tanesa HE. Sekian podcast hari ini. Jangan lupa